Shalom, selamat sore, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, saat ini pada sore hari ini kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah online. Dimanapun saudara sidang jemaat Tuhan GBT Kristus Ajaib Pandelegan saat ini berada, mari kita satu hati. Sebelum kita buka ibadah ini, kita akan pujikan penyembahan kepada Tuhan dan kita akan segera mulai ibadah ini. Ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, Yesus. Ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, Yesus. Ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, Yesus. Mari saudaraku sekalian yang saat ini hadir di tengah-tengah kita, mari kita sembah Tuhan, mari kita sanjung Dia, mari kita tinggikan Dia, di mana Dia patut kita sanjung dan patut kita tinggikan. Biarlah nama Tuhan yang selalu ada dalam hati kita. Kita boleh sanjung dan kita boleh tinggikan Dia. Tidak ada yang lain, hanya satu nama, itulah Tuhan Yesus Kristus. Ku sanjung di tempat yang maha tinggi. Haleluya, Yesus. Ku sanjung kau di tempat tinggi. Terima kasih Tuhan. Imam besar agung. Ku sanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, Yesus. Ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung kau lebih dari yang lain,
kasih Tuhan. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, kami naikkan syukur Tuhan pada sore hari ini ya Tuhan, karena kebaikan dan kasih-Mu. Saat sore hari ini kami boleh beribadah kembali bersama jemaat-Mu yang dipandelkan ini ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah pada sore hari ini dalam tangan Engkau. Kiranya Engkau mau campur tangan, Engkau menyertai kami, Engkau pimpin kami ya Tuhan. Engkau kiranya boleh hadir di tengah-tengah kami. Engkau jamah hati kami ya Tuhan. Sidang jemaat-Mu dimanapun berada Tuhan, Engkau tetap berkarya atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan memuji dan membesarkan nama Engkau. Biarlah suasana sorga boleh turun di tengah-tengah kami, dan roh sukacita boleh ada di hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Pakai kami setiap pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau perkenankan kami untuk melayani Engkau. Bapa, terima kasih, kami serahkan semuanya ini ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Pada sore hari ini kita mau bersukacita dan bersorak-sorai bagi Tuhan. Mari saudaraku, kita mau pujikan dengan sukacita dimanapun kita berada. Kami yakin dan percaya Tuhan akan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan sama-sama. Pengharapan jiwaku Yesus saja. Yesus
Haleluya. Bahwa hanya Tuhan Yesus harapan jiwa kita. Kita patut bersyukur mempunyai Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang sanggup memberi harapan, harapan yang kekal, bukan harapan yang semu, bukan harapan yang sia-sia, tapi harapan hidup yang cerah. Terima kasih pada Tuhan. Mari saudaraku, kita mau persiapkan hati kita. Sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita tahu bahwa firman Tuhan adalah kekuatan kita. Mungkin saat ini saudara ada yang mengalami pergumulan. Ada satu pribadi yang sanggup mengerti dan mengenal akan hati kita. Itulah pribadi Tuhan Yesus. Mari saudaraku, kita mau siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita pujikan satu pujian. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Terima kasih. Hatiku tak tahan menunggu bagai padang gersang, bagai padang gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, seperti rusa, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Terima kasih. Bagai padang gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Ada yang tersembunyi bagimu, isi hatiku kau tahu. Bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu.
hadir dalam hidup kita untuk menjamah kita. Apapun keadaan kita saat ini, biarlah kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan setiap hati kita, setiap hidup kita. Mari kita serahkan kepada Tuhan. Biarlah sebentar firman yang kita dengar boleh menjadi kekuatan dalam hidup kita dan sanggup memulihkan setiap apa yang kita alami saat ini. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan pujikan pujian ini. Berapa kali lagi sebentar kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Terima kasih Yesus. Hatiku tak tahan menunggumu, bagai padang gersang, bagai padang gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau
tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih Yesus. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan akan nama Engkau. Sebentar Tuhan, kami akan menerima sabda firman-Mu. Tuhan, Engkau mau sucikan, Engkau mau kuduskan setiap hati kami, dan Engkau juga mau pimpin hamba-Mu. Engkau kuasai dengan Roh Kudus-Mu. Sebentar hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Engkau. Biarlah firman Engkau boleh menjadi kekuatan dan boleh menjadi, oh Tuhan, penghiburan buat kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu ada bersama kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah pada saat ini, dari pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Kiranya kuasa-Mu, penyertaan-Mu boleh menyertai kami hingga sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saya ucapkan selamat sore kepada seluruh sidang jemaat yang mengikuti ibadah online pada sore hari ini. Shalom kepada semuanya di rumah. Ya, saudaraku, kita harus siap-siap untuk hari-hari ini, ya, untuk mengalami perubahan, ya, supaya hidup kita semakin cemerlang di hadapan Tuhan. Jangan diliputi lagi dengan ketakutan, ya, karena hari-hari ini hampir mayoritas seluruh manusia di seluruh dunia, di muka bumi ini diliputi oleh ketakutan. Sebab itu kita harus bangkit, bahkan menjadi terangnya Tuhan untuk mereka yang mengalami ketakutan. Nah, inilah tugas, tapi lebih dahulu kita mulai awal dari kita yang mendengar pada sore hari ini. Mari kita mau bangkit dahulu. Dan roh kita bergerak dari dalam diri kita. Semangat kita, spirit kita, yaitu roh kita. Lalu saudara ini bisa memerangi, khususnya ya, orang yang tinggal di dalam ketakutan, karena kita sudah mengalami terangnya Tuhan. Hari-hari ini kita harus berjanji kepada Tuhan. Janji Tuhan itu luar biasa. Ya, mari kita mau buka di dalam firman Allah, di dalam kitab Nabi Yesaya, Fatsal 60 ayat yang pertama dan kedua. Ya, sebentar kita baca, yaitu bangkitlah, ya, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan, nah ini pengharapan kita, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ya, menjelang umat Allah, yaitu bangsa Israel, saat tinggal di Mesir, waktu dia mau keluar dari negeri Mesir, saat itu tulah Tuhan
yang nomor 9. Tulah yang ke-9, ya. Itu adalah terjadi kegelapan seluruh Mesir. Wow. Ya, terjadi kegelapan. Bala ini terus terjadi kepada bangsa bangsa Mesir karena Firaun. Ya, dia tidak mau mendengar perkataan Tuhan. Jadi begitu gelap, menyalakan lampu langsung mati. Jadi luar biasa Tuhan itu. Ya, selama 3 hari. Waduh, mengerikan ya. Ya, nah ini mesti mati semua, jadi gelap semua. Nah, itulah peringatan bagi kita. Dan ayat ini berkata apa? Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Saudaraku, siapa sekarang yang tidak kena? Saya beritahukan, COVID-19 gak ada yang tidak kena. Seluruh bangsa. Bangsa siapa? Negara mana? Negara tetangga kita semakin lebih ketat daripada kita. Ya, saudara mesti tahu di Eropa, di Belanda, sangat ketat mereka aturan-aturan yang dipakai demi untuk menyelamatkan rakyatnya. Ya, sebab itu saudaraku dan saya, karena itu muncul ya virus yang baru lagi, yang lama belum lenyap, yang baru sudah timbul lagi, yang jauh lebih ganas. Jadi betul-betul ini peringatan bagi kita anak-anak Tuhan di tempat ini. Saudara tahu, setelah kegelapan, ya, di sini terjadi penghukuman yang ke-10 dari bangsa Israel, yaitu anak sulung mati. Wow, kematian. Wow, jadi kita mesti ya minta sama Tuhan. Ayat ini memberikan pengharapan kepada kita. Dia berkata, terangmu datang, ya, tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Terang Tuhan datang, ya. Tuhan ini mau menerangi kita. Saudara tahu siapa terang itu? Terang itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Yesus berkata, akulah terang dunia. Dan saudara tahu, kalau saudara buka hati, siap untuk berubah, Tuhan akan berikan terang itu kepada kita. Ya, jadilah terang. Ya, pada hari yang pertama Tuhan menciptakan terang, jadilah terang, maka terang itu jadi. Saudara tahu hari pertama itu belum ada matahari, belum ada bulan. Nah, itu terangnya siapa? Di sini menggambarkan, di situ terang Tuhan. Bukan terangnya matahari. Tuhan adalah terang. Tuhan sendiri adalah terang. Ya, ini jadi perdebatan yang luar biasa. Ayat dari Kejadian yang Fatsal 1 ayat 1 itu. Tapi kita tahu Yesus, Tuhan Yesus adalah terang. Ya, makanya Tuhan berkata, apa terang itu? Yaitu Tuhan Yesus sendiri. Saudaraku yang dikasihi, kehadiran Tuhan itu membawa terang. Dahsyat ya. Dahsyat sekali. Kalau saudara terima Tuhan Yesus, saudara mau diubah oleh Tuhan Yesus. Setiap saudara yang mendengar sore hari ini,
saudara akan dijadikan terang oleh Tuhan. Mungkin terangnya itu masih kiip-kiip ya seperti lilin yang lampu 5 watt. Tapi terang yang dari Tuhan ini biarlah terus bertambah. Tambah hari tambah terang. Permulaannya 5 watt. Minggu depan jadi 10 watt. Terus Tuhan ubahkan jadi 15 watt. Wow, terus bertambah-tambah, terus bertambah-tambah, meningkat. Iya, sebab itu kalau kita makin dikurangi, Tuhan akan tambahkan kepada kita, yaitu terangnya Tuhan. Makanya ada nyanyian, Yesus makin bertambah, aku makin berkurang. Ya, jadi kalau saudara nggak berkurang, Tuhan nggak bisa masuk. Sebab itu kita mesti kurang, ya. Pikiranmu engkau kurangi untuk pikiran yang berdosa. Saya percaya pikiran yang tidak ada dosa itu pikiran yang terang dan cerah. Haleluya. Pikiran Tuhan masuk dalam hidup kita, ya. Sebab itu kita ditambahi oleh Tuhan, tambah terang sehingga engkau tidak lagi kalau ada terang tidak ada ketakutan. Sebab ketakutan itu datangnya karena ada gelap. Ya, apalagi kalau saudara pergi ke tempat yang gelap-gelap, di situ ada banyak kuasa gelap. Ya, pasti takut. Tapi terang Tuhan datang, kemuliaan Tuhan datang, terbit atasmu, dan kita diperingatkan kegelapan ini sudah menutup bumi saat ini. Ya. Waktu ini hampir habis. Maksudnya apa? Kedatangan Tuhan kita mesti persiapkan. Terang Tuhan terbit atasmu. Karena itu kalau kita saudara-saudara betul-betul mau bertambah-tambah di dalam Tuhan, kita mau diubah oleh Tuhan, kita akan menjadi terang yang diberikan oleh Tuhan. Takut tidak ada lagi. Dunia ini ya makin diliputi ketakutan. Karena apa? Karena banyak penyakit. Ya, banyak yang mengalami ketakutan hari-hari ini. Banyak mereka meninggal bukan karena virus, tapi mereka takut. Hidup yang makin berat. Ya, kalau takut imun kita akan turun. Dan penyakit gampang masuk. Sebab itu, ayo bangkit. Ayo bangkit. Ayo kita mau bangkit. Karena Tuhan kita Tuhan yang Immanuel. Haleluya. Tapi saudaraku, kita harus memberikan tempat kepada Sang Juru Selamat. Ini yang saya akan sampaikan kepada saudara. Bagaimana supaya kehidupan kita bangkit dan menjadi terang. Kita harus melakukan 2 hal. Yang pertama, kita harus cari firman Tuhan. Cari pengajaran firman Tuhan. Yang kedua, setelah kita dapatkan pengajaran itu, kita diubah, kita taat, kita menurut, dan kita akan menjadi saksi. Haleluya. Kesaksiannya Tuhan. Pengajarannya siapa? Tuhan. Haleluya. Dunia sudah penuh dengan kegelapan. Sudah gelap. Ya, kalau sudah gelap saudara mau cari apa? Ya, sekarang saudara lihat banyak ya orang dia bingung cari yang duniawi. Ya, yang sudah kaya makin kepingin tambah kaya. Dia tidak memikirkan. Baru saja meninggal orang yang paling kaya di satu tempat. Itu anaknya dia menangis. Papaku meninggal. Cari yang gratis saja nggak dapat. Karena dia nggak bisa napas. Karena dia mau menghirup itu udara yang gratis. Padahal uangku banyak. Aku tapi nggak bisa menolong. Jadi saudaraku, hari-hari akhir
banyak manusia memikirkan duniawi sehingga dia tidak sadar kalau Tuhan sudah dekat. Ya, cari pengajaran. Haleluya. Banyak anak-anak Tuhan datang ke gereja tidak cari firman, tapi cari berkat. Dia datang ke gereja, dia cari pertolongan. Dia cari supaya Tuhan sembuhkan saya. Saudaraku, yang utama kita datang kepada Tuhan, yang utama kita datang ke gereja, kita mesti cari yang namanya pengajaran. Haleluya. Kita membaca Yesaya pasal 8 ayat yang ke-20. Oh, haleluya. Ya. Yesaya pasal 8 ayat yang ke-20. Carilah pengajaran. Wah, ya kan? Dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Wow, luar biasa ya ayat ini. Jadi kalau saudara cari firman, cari pengajaran yang betul, dan saudara akan diberikan itu terang oleh Tuhan. Terangnya Tuhan mengalir dalam hidup kita. Saudara akan menjadi saksinya Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kalau saudara tidak mencari ajaran Tuhan, saudara tidak dapat ke gereja, tidak dapat pengajaran, saudara tidak bisa menjadi terang. Karena dari mana saudara berubah? Pengajaran ini yang memberikan satu perubahan dalam hidup kita. Apa pengajaran itu? Firman Allah, hukum-hukum Allah. Kita taat kepada hukum Allah, kita taat kepada perintah Allah. Dan saya percaya orang yang taat, hidupnya menjadi saksi di mana dia ada. Dia tidak berani melakukan dosa. Ya, di sini siapa yang, saudaraku, saudara harus bicara kepada orang yang belum mendapat terang. Saudara mesti menjadi berkat nanti. Ya, kalau saudara tidak ada pengajaran, saudara tidak bisa menjadi terang. Sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, berkat itu hanya daya tarik. Kesembuhan yang dari Tuhan itu hanya daya tarik supaya kita datang kepada Tuhan. Memang Tuhan penyembuh, memang Tuhan akan menolong kita, tapi yang paling utama pengajaran ini yang penting. Firman Allah itu penting dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pengajaran dan kesaksian, ya, ini memberikan satu paket. Ya, kalau saudara terima pengajaran saja, saudara hanya pintar, tapi saudara jadi orang Farisi, saudara tetap tinggal dalam dosa. Saudara tidak taat kepada firman Allah. Jadi pengajaran yang ada di dalam Alkitab ini, itu merupakan, dalam bahasa Inggrisnya itu law. Law itu hukum Tuhan. Ya, dalam dunia ini ada banyak hukum, yang namanya hukum kaya tarik. Ya, saya tidak bahas ini karena waktu. Ya, jadi sebenarnya secara singkat, bumi kita, matahari, bulan, itu kenapa dia bisa gantung di awan-awan, ya, di cakrawala, ya, karena ada yang namanya gaya tarik. Ya, jadi gaya tarik ini yang membuat dia tetap. Ya, seperti ini buku ini. Kalau saya turunkan, dia bisa jatuh. Ini karena ada gaya tarik. Ya, ini sebab itu bumi kita juga dia tinggal di satu tempat yang kosong, tapi dia seperti terbang. Karena ini ada yang disebut hukum gaya tarik. Ya, yang ditemukan oleh seorang yang bernama Newton. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya, saudaraku, hukum-hukum yang Tuhan berikan ini hukum di dalam firman Allah luar biasa. Apa
Apa yang kita sudah baca, carilah pengajaran dan kesaksian. Oh, dahsyat saudaraku. Sebab itu bekerja, ya, membereskan dosa kita. Ayo kita sekarang bekerja, semangat untuk kita melepaskan dosa-dosa yang ada dalam pikiran, keinginan, kehendak kita. Supaya apa? Supaya kita pulih, supaya kita berubah, dan kita mendapat terangnya Tuhan. Ya, kalau orang gak berubah, hidupnya gak jadi terang. Dan dia diomongin orang kesana kemari. Ya, orang yang tinggal dalam kegelapan tidak berubah. Ya, meskipun dia rajin ke gereja, meskipun dia baca firman Allah, tapi dia harus berubah. Harus taat apa yang dia baca, apa yang diajarkan, diikuti, dan ini merubah. Tidak berubah, itu tidak ada terang. Sebab itu di sini kita harus praktek. Nah, sekarang saudara harus melihat fakta rohani. Ya, apa itu pengajaran? Pengajaran itu adalah firman Allah. Iya, firman Allah. Siapa firman Allah? Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman, dan firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ternyata Allah itu siapa? Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus itu adalah firman Allah. Kesaksian hidup yang bisa kita buktikan dari Tuhan Yesus. Dia datang dari tempat yang maha tinggi, dari tempat yang mulia, dari tempat yang enak, di tahta kerajaan sorga. Dia rela turun dan turun. Itu namanya Allah menjelma menjadi manusia, inkarnasi. Ini yang paling penting kita tahu. Ya, kalau Tuhan Yesus sudah memberikan contoh, saya percaya Tuhan Yesus ajar apa? Ajar apa? Tuhan turun dari tahta supaya kita rendah hati, tidak sombong. Banyak orang kalau nggak ngerti ini, ya pasti dia gampang jatuh. Dipikir orang sombong itu orang yang benar. Firman Allah berkata, Allah membenci orang yang congkak, Allah membenci orang yang sombong. Kenapa? Kita harus merendahkan diri. Ini kunci permulaan saudara bersaksi. Ini kunci daripada kita dilihat orang. Wow, orang ini sudah berubah. Dulunya kalau dia tersinggung dikit udah marah-marah. Wow, dia sudah berubah. Ini kesaksian. Orang yang sombong tidak mudah marah. Orang yang sombong tidak bisa marah. Saudaraku, ya, jangan sombong. Akan kelihatan ketemu orang. Saudaraku, saudara akan dilihat. Haleluya. Sebab itu mari, ya, kita mau bangkit dan menjadi terang. Jadi kalau Tuhan mau engkau alami dalam hidupmu, ya, engkau harus mematikan yang namanya keinginan yang salah, pikiran yang salah, kehendak yang salah, kelakuan yang salah, kata-kata yang salah. Saudaraku, ini penting. Karena apa? Pikiranmu itu adalah kelakuanmu. Ya, pikiranmu itu adalah pribadimu. Pikiranmu itu adalah tindakanmu. Seringkali saudaraku, ya, kenapa bertengkar? Kenapa terjadi pertengkaran? Ya, itu karena pikiran kita yang penuh dengan kegelapan, penuh dengan dosa. Kalau pikiranmu tidak menurut Alkitab, iya, jangan dituruti. Ya, pikiran kita harus cocok dengan Alkitab. Pikiran kita harus cocok dengan firman Allah. Iya, oleh sebab itu jangan dituruti. Makanya menyelidiki firman itu perlu. Ayat yang terakhir, Yohanes pasal 5 ayat 39. Yohanes pasal 5
ayat 39. Saya akan bacakan. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Jadi kitab suci itu mencerminkan Yesus. Di sini dikatakan kesaksian tentang aku, hanya ini huruf besar. Ini berarti Tuhan Yesus. Wow. Jadi kalau kita taat, kita pikiran kita, kelakuan kita seperti firman Allah, maka Tuhan berkata, saudaraku, kita akan menerangi orang yang tinggal dalam kegelapan. Kamu selidiki Alkitab, ya, betul. Karena apa? Alkitab ini firman Allah, ya, hidup kekal, ya, betul, saudaraku. Ini firman Allah membawa kehidupan yang kekal. Tapi kamu kok tidak mau menerima kesaksian dari Kristus? Berapa banyak orang menolak Yesus? Orang tidak percaya Yesus. Aku, Yesus, ya. Jadi banyak orang Israel sampai hari ini dia tidak mau percaya Yesus. Sebab itu dia tidak menjadi sinar. Dia punya hukum, dia punya Alkitab, dia punya firman Allah, dia punya hukum Taurat, tapi dia tidak pernah percaya kepada Tuhan Yesus. Saudaraku, karena itu mereka, saudara lihat, mereka ini sebenarnya orang hebat. Orang Israel ini orang luar biasa. Semua penemuan di dunia ini hampir dari orang Israel. Tapi kita tidak melihat itu. Mari kita lihat diri kita sendiri. Pada sore hari ini, sudahkah kita melakukan apa yang Tuhan inginkan? Ya, kita merenungkan firman Allah pada sore hari ini, ya, dengan bangkit dan menjadi terang. Ayo jangan saudara malas-malas. Ayo bangkit. Ayo semangat, ayo kita mau menjadi terangnya Tuhan. Ya, terpujilah nama Tuhan. Dan mari kita mau menyanyikan satu pujian. Terima kasih, oh Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Sekalian kita doa penutup. Bapa di surga, hari ini saya berjanji Tuhan, saya mau bangkit. Saya ingin menjadi terangnya Tuhan. Sebab itu Tuhan, ajar kami, didik kami dengan firman-Mu yang benar, yaitu menurut Alkitab yang kami miliki. Sebab itu Bapa, pada sore hari ini saya percaya setiap mereka yang mendengar, mereka yang saat ini dengar firman Allah, saya percaya Tuhan akan mengubahkan mereka. Dan Tuhan bekerja luar biasa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang sedang mendengar di rumah, mereka yang sedang mendengar di mana saja mereka berada, Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa dan mengucap syukur. Bapa